Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Sandra. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola manajemen koperasi. Oke, kita masuk ke materinya. Di dalam pola manajemen koperasi, di sini ada konsep manajemen koperasinya. Nah, di sini dijelaskan oleh Peter Davis tahun 1999 adalah suatu proses manajemen yang diselenggarakan oleh orang-orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola koperasinya. Nah, dari nilai-nilai prinsip koperasi serta kekayaan untuk mencapai tujuan. Nah, konsep manajemen koperasi juga di sini dijelaskan oleh Paul Huppert, ya. Nah, konsep koperasi itu harus bekerja menurut prinsip-prinsip ekonomi dengan melandaskan pada asas-asas koperasi yang mengandung unsur-unsur sosial yang ada di dalam koperasi tersebut. Selanjutnya, di konsep koperasi, nah di sini dijelaskan tentang perangkat organisasi koperasinya. Nah, di sini menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 yang termasuk perangkat organisasi koperasi, yaitu yang pertama di sini ada rapat anggota. Nah, kalau rapat anggota itu mempunyai peran penting ya dalam menentukan maju atau mundurnya tata kehidupan koperasi tersebut ya, karena di rapat anggota ini akan membahas bagaimana tentang persoalan yang akan timbul di dalam kegiatan koperasinya atau kegiatan usahanya, mau berkembang di bidang apa. Nah, ini dirapatkan dalam rapat anggota. Yang kedua, adanya pengurus. Nah, kalau pengurus di sini adalah perangkat organisasi koperasi ya yang bertanggung jawab atas penuh ya atas koperasinya untuk kepentingan dan tujuan koperasinya tersebut. Nah, sedangkan yang terakhir di sini ada pengawas. Nah, kalau pengawas itu ini diberikan kuasa oleh anggota atau di rapat anggota itu diberi kuasa untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kepada koperasinya. Selanjutnya, di sini ada fungsi manajemen koperasi. Nah, di sini ada fungsi perencanaan. Nah, perencanaan di sini ada 3. Yang pertama adalah suatu perkiraan tentang masa depan yang didasarkan pada harapan yang realistis. Sedangkan yang kedua, di sini ada sejumlah rencana, tindakan, strategi taktis untuk mencapai tujuan organisasi. Yang terakhir, ada suatu proses pengambilan keputusan yang menjadi dasar bagi aktivitas di waktu yang akan datang. Selanjutnya, di pengorganisasian koperasi sendiri, ya, ada faktor penting dalam proses pengorganisasian di koperasi. Yang pertama, adanya sistem pembagian tugas, ya. Yang kedua, adanya departementasi, dan yang ketiga di sini ada rentan manajemen atau kendali. Nah, di rentan manajemen kendali ini disebutkan ada 4 ya. Yang pertama, kita bisa melihat kompetensi dari pengurus koperasi, pengawas, dan pengelolanya itu seperti apa. Dan yang kedua, kita bisa melihat kompetensi dari bawahan atau kita mempunyai staf di dalam koperasinya. Dan yang ketiga, di sini ada derajat variasi pekerjaan ya. Kalau kita mempunyai staf, karyawan gitu ya, nah maka derajat pekerjaannya itu pasti berbeda-beda ya. Dan yang keempat, di sini ada teknologi yang digunakan dalam organisasinya. Nah, sedangkan faktor yang terakhir ya, ada pendelegasian wewenang di dalam koperasinya tersebut. Selanjutnya, di sini ada pendekatan sistem pada koperasi. Nah, di sini dijelaskan oleh menurut Durkheim, koperasi itu mempunyai sifat ganda, yaitu yang pertama ya, organisasinya dari orang-orang dengan unsur eksternal ekonomi dan sifat sosial sebagai pendekatan psikologisnya. Dan yang kedua, pendekatan koperasi secara sistem adalah perusahaan yang biasanya harus dikelola sebagai layaknya perusahaan dalam ekonomi pasar. Nah, ini bisa dijelaskan sebagai pendekatan neoklasik. Oke, di sini ada interpretasi dari koperasi itu sebagai sistem, ya. Di sini adanya kompleksitas dari koperasi, ya,
sebagai perusahaan adalah suatu sistem yang terdiri dari orang-orang atau alat-alat tekniknya untuk mendukung kelangsungan koperasinya tersebut. Nah, sistem ini dinamakan sebagai sistem socio-technological system, yang selanjutnya terjadi hubungan dengan lingkungan sehingga dianggap sebagai sistem terbuka. Nah, sistem ini ya dianjurkan pada target yang dihadapkan dengan kelayakan dan sumber-sumber yang digunakan di dalam koperasinya tersebut. Oke, nah di sini sistem informasi manajemen anggotanya seperti apa di koperasi itu? Di sini dijelaskan ada dua. Yang pertama, adanya koordinasi dari suatu sistem yang bisa melicinkan jalannya kooperatif komben atau di sini disebut sebagai sisi ya. Nah, sisi di sini adalah koordinasi yang terjadi lewat informasi dengan sendirinya atau membutuhkan informasi yang baik. Ya, dan yang kedua, manajemen juga memberikan informasi kepada anggota koperasinya melalui informasi yang khusus untuk penganalisan hubungan organisasinya, pemecahan persoalan masalah di dalam koperasinya. Nah, itu dioptimalkan secara. Nah, selanjutnya di sini adanya juga sistem komunikasi antar anggota atau bisa disebut the interpersonal communication system atau di sini ICS ya. Nah, di sini ada dua. Yang pertama, ICS itu berhubungan antara orang-orang yang berperan aktif dalam unit usaha anggotanya ya di dalam koperasinya yang sudah berjalan. Dan yang kedua, ICS juga meliputi pembentukan atau terjadinya target dalam koperasi gabungan tersebut. Nah, oke, selesai. Itu penjelasan materi dari saya terkait dengan pola manajemen koperasi ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.